Di jantung Afrika Barat, terbentang sebuah negeri bernama Burkina Faso. Dulu, ia hanya samar dalam narasi dunia, dikenal lewat potret kemiskinan, konflik, dan penderitaan yang tak kunjung reda. Namun kini, dari balik debu Sahara dan hiruk-pikuk kehidupan, sebuah babak baru sedang ditulis. Bukan dengan pena asing, melainkan dengan tinta kedaulatan. Burkina Faso tidak sekadar bangkit, ia menyalakan obor kemandirian, menantang badai global yang mengguncang dunia. Dan jawabannya berwujud pada satu nama, Ibrahim Traoré, seorang pemimpin muda yang memilih untuk tidak meminta belas kasihan. Ia memilih untuk membangun dengan keringat, dengan ide, dan dengan keberanian. Lahir pada 14 Maret 1988 di kota kecil Bondokui, perjalanan hidup Traoré bukanlah kisah biasa. Dari bangku Universitas Ouagadougou, ia tumbuh dengan semangat belajar, aktif di organisasi mahasiswa Islam, lalu menempuh jalan hidup sebagai seorang prajurit. Tahun 2010, di usia 22 tahun, ia bergabung dengan Angkatan Darat Burkina Faso. 2 tahun kemudian, lulus sebagai Letnan II, menandai awal kiprahnya di dunia militer. Pada 2014, ia ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Mali. Di sanalah ia belajar tentang konflik, kerjasama internasional, dan arti kepemimpinan sejati. Sepulang dari misi, Traoré terjun langsung ke unit khusus anti-terorisme di utara Burkina Faso. Keteguhan dan strateginya membuat karir militernya melesat. Pada tahun 2020, ia resmi menyandang pangkat kapten di usia 32 tahun. Namun, titik balik itu datang pada 2022, ketika rakyat mulai muak dengan kepemimpinan junta sebelumnya. Traoré dan sekelompok perwira muda mengorganisasi kudeta. Dan pada bulan September, ia mengambil alih kekuasaan. Di usia 34 tahun, ia menjadi kepala negara termuda di dunia. Meski tak diakui sebagian komunitas internasional, Traoré tetap berdiri tegak. Bersama sekutunya, ia membangun jalur baru bagi Burkina Faso. 3 pilar menjadi landasan kepemimpinannya: keamanan, kedaulatan ekonomi, dan reposisi geopolitik. Bagi banyak warga Afrika, Traoré bukan sekedar pemimpin. Ia adalah simbol generasi baru yang menolak tunduk, yang berani menantang status quo demi martabat dan kedaulatan sejati. Burkina Faso sedang menulis ulang takdirnya. Bukan lagi sebagai catatan pinggir sejarah, tapi sebagai bukti nyata bahwa kedaulatan bisa ditanam, dirawat, dan dipanen oleh tangan bangsa itu sendiri. Inilah potret Ibrahim Traoré, sang pemimpin muda, arsitek kedaulatan Burkina Faso. Project Faso Mayo, kota yang bermartabat. Selama ini, perluasan kota di Burkina Faso adalah kisah sedih yang berulang. Permukiman kumuh tumbuh seperti jamur, padat, sesak, dengan infrastruktur yang rapuh. Namun pemerintah menatap kenyataan getir itu dan bertekad merombak total cetak biru pembangunan kotanya. Lahirlah sebuah proyek ambisius bernama Faso Mayo. Ini bukan sekedar membangun deretan rumah, ini adalah upaya merajut masa depan. Sebuah visi kota yang tumbuh dengan martabat, keadilan, dan ketangguhan. Sebuah ruang hidup yang layak untuk setiap warganya. Targetnya jelas, membangun 50.000 unit hunian. Hunian yang terjangkau, berkelanjutan, dan dirancang sesuai iklim serta budaya setempat. Namun yang paling revolusioner adalah siapa yang berhak menempati rumah-rumah ini. Bukan untuk para elit,
bukan untuk mereka yang bergelimang harta. Rumah-rumah ini diperuntukkan bagi para guru yang mencerdaskan bangsa, perawat yang menyembuhkan luka, buruh yang membangun fondasi, dan keluarga sederhana yang selama ini terpinggirkan. Tapi Fasomayo tidak berhenti di sana. Proyek ini meliputi pembangunan jalan-jalan lebar yang terencana, pusat transportasi yang efisien, ruang terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota, serta sistem drainase modern yang kokoh. Di dalam desainnya yang menyeluruh, hadir pula sekolah, klinik, pasar, hingga taman bermain. Semuanya dirajut dalam satu kesatuan. Dengan Fasomayo, Burkina Faso membuktikan bahwa pembangunan kota bukan hanya tentang beton, angka, dan statistik, melainkan tentang manusia, tentang martabat, dan tentang masa depan yang layak mereka miliki. Tomat dari simbol kekalahan menjadi senjata kedaulatan. Dulu, tomat hanyalah kisah sedih yang berulang di negeri ini. Buah merah ranum dipanen dengan keringat, namun seringkali membusuk di keranjang, tak laku di pinggir jalan. Ironisnya, tak lama berselang, tomat yang sama kembali hadir di rak pasar, bukan lagi dari ladang rakyat, melainkan dalam bentuk pasta impor dari negeri-negeri jauh, dijual dengan harga 3 kali lipat. Kekalahan ini berlangsung bertahun-tahun, sebuah lingkaran pahit yang menjerat petani, pasar, dan seluruh bangsa. Kini, cerita itu berubah. Pemerintah menghancurkan rantai ketidakadilan itu. Berdirilah sebuah pabrik pengolahan tomat senilai 8 juta dolar. Bukan sekedar mesin produksi, melainkan senjata kedaulatan pangan. Dari jantung kawasan agro, lautan tomat kini disulap menjadi bertonton pasta setiap hari. Tak ada lagi ketergantungan pada rak supermarket Eropa atau Tiongkok. Setiap ton yang diproses di tanah sendiri berarti ribuan francs tetap berputar di perekonomian nasional. Lebih dari 150 lapangan kerja lahir langsung dari pabrik ini, namun dampaknya jauh lebih luas. Para pengangkut, pembuat kemasan, hingga petani di pelosok desa, semua kini terhubung dalam rantai pasokan yang adil dan berakar kuat di tanah sendiri. Namun, yang paling revolusioner bukan hanya pasta tomat itu sendiri, melainkan filosofi yang melandasinya. Produksi apa yang kau makan, makan apa yang kau tanam. Sebuah mantra kemandirian, sebuah janji bagi generasi mendatang. Pabrik ini lahir dari investasi nasional, dikelola dengan visi jangka panjang untuk menjadikan Burkina Faso jantung agroindustri Sahel. Emas merah hanyalah awal dari sebuah transformasi besar. Tomat butuh pasar, dan pasar butuh jalan. Disinilah hadir proyek monumental lain, sebuah koridor senilai 120 juta dolar yang terbentang gagah. Jalan Raya Bobo Dioulasso menuju Pantai Gading. Sekilas, ia tampak seperti jalan biasa, aspal hitam yang membelah lanskap Sahel. Namun sejatinya, inilah urat nadi kedaulatan, sebuah arteri vital yang menghubungkan produsen lokal ke pelabuhan, membuka akses bagi ekonomi yang selama ini terkunci di daratan menuju samudra luas. Jalan ini membawa pesan politik yang tegas, Burkina Faso tak lagi ingin jadi penonton. Ia ingin mengendalikan arus, bukan sekedar mengikutinya. Ia ingin menjadi pemain utama. Dibangun dengan tangan-tangan tenaga kerja lokal yang penuh kebanggaan, jalan ini memotong ketergantungan lama pada koridor perdagangan yang selama ini diikat oleh pengaruh asing. Dan di sepanjang rutanya, desa-desa bangkit dari tidur panjangnya. Pasar-pasar baru bermunculan, lapangan kerja baru tercipta. Ekonomi bergerak dari pinggir jalan hingga ke jantung negeri. Sebuah bangsa yang dulu dikenal terisolasi, kini sedang membuka jalannya sendiri, kilometer demi kilometer, desa demi desa. Sebuah perjalanan panjang menuju kemandirian sejati. Namun transformasi Burkina Faso tak berhenti pada pangan dan infrastruktur. Ada babak lain yang lebih besar, babak reposisi geopolitik.
Selama puluhan tahun, negeri ini hidup dalam bayang-bayang kolonialisme modern. Kebijakan ekonomi, arah politik, bahkan keamanan seringkali ditentukan dari luar negeri. Tapi kini, Burkina Faso memilih jalan berbeda. Ia menolak menjadi satelit kekuatan asing. Ia menolak tunduk pada dikte blok-blok lama. Sebaliknya, ia membuka lembaran baru, menjalin aliansi dengan negara-negara tetangga di aliansi negara-negara Sahel. Mali, Niger, dan Burkina Faso bersatu, bahu-membahu membangun pertahanan, ekonomi, dan masa depan bersama. Dalam langkah berani ini, Burkina Faso juga menggandeng mitra baru, Rusia, Turki, hingga negara-negara yang bersedia bekerja sama setara tanpa syarat kolonial yang membelenggu. Reposisi geopolitik ini adalah deklarasi yang jelas bahwa sebuah bangsa kecil di jantung Afrika Barat berhak menentukan nasibnya sendiri. Kini dunia tak lagi memandang Burkina Faso sebagai halaman kaki sejarah, melainkan sebagai pionir dari sebuah gelombang baru di Afrika. Gelombang kedaulatan, kemandirian, dan keberanian menolak tunduk. Burkina Faso sedang menulis ulang peta dunia, bukan dengan tinta yang dipinjam, tetapi dengan darah, keringat, dan keyakinan bangsanya sendiri. Air dan cahaya, fondasi kehidupan. Air, revolusi sunyi Burkina Faso. Sebuah bangsa bisa hidup tanpa emas, bisa bertahan tanpa minyak. Tetapi tak seorang pun bisa bertahan tanpa setetes air bersih. Di Burkina Faso, air dulu adalah mimpi yang jauh. Perjalanan berjam-jam dengan jaringan di pundak adalah realitas pahit yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kini, mimpi itu mulai berubah menjadi kenyataan. Traoré menghadirkan program air bersih, bukan sekedar sumur, bukan hanya pompa sederhana. Ini adalah upaya nasional untuk mengembalikan martabat. Air sebagai hak asasi, bukan barang mewah. Sistem pengeboran modern, tangki penyimpanan raksasa, jaringan distribusi pedesaan, kini menjangkau hingga pelosok negeri. Panel surya Yellen yang dulu hanya menerangi rumah-rumah, kini juga memompa air dari perut bumi. Sebuah keajaiban teknologi yang bekerja untuk rakyat. Setiap tetes air yang mengalir bukan hanya menghilangkan dahaga. Ia membuka pintu bagi pendidikan, bagi kesehatan, dan bagi produktivitas rakyat. Air bersih ini juga menjadi fondasi pertanian baru yang lebih subur. Irigasi yang lebih baik membuat ladang-ladang kembali hidup. Petani kecil kini bisa menanam lebih dari sekali setahun, meningkatkan panen, memberi makan lebih banyak orang. Air tak lagi menjadi batas, melainkan jembatan menuju kemandirian pangan yang kokoh. Inilah sebuah revolusi sunyi, revolusi yang tak selalu terdengar di mimbar politik, namun mengakar dalam jiwa bangsa. Dengan setiap tetes air yang dipompa, Burkina Faso sedang melepaskan diri dari rantai lama. Rantai ketergantungan yang selama ini membuat rakyatnya rapuh dan tak berdaya. Kini, air bukan lagi sekedar sumber kehidupan. Ia telah menjadi simbol kemerdekaan. Inilah logika baru pembangunan yang diusung oleh Traoré. Sebuah filosofi sederhana, namun revolusioner. Bangun dengan apa yang kita miliki, kuasai apa yang kita butuhkan, dan sebarkan manfaatnya ke setiap sudut negeri. Di wilayah yang berhasil diamankan, pemerintah bergerak cepat. Pusat kesehatan kembali berdiri. Klinik-klinik yang hancur diperbaiki. Sekolah-sekolah dibuka kembali untuk anak-anak bangsa. Di Laongo, lahir pusat pelatihan patriotik. Mendidik generasi baru yang berkomitmen membangun Burkina Faso dari dalam. Semua langkah ini menyatu dalam satu gambaran besar. Pemerintahan Traoré sedang membangun fondasi kemandirian.
Setiap kilang, setiap bendungan, setiap sekolah, bukan sekedar bangunan dari batu dan semen. Mereka adalah simbol perjuangan untuk melepaskan diri dari ketergantungan asing. Inilah kisah tentang sebuah bangsa. Bangsa yang menolak takdir yang dipaksakan. Bangsa yang memilih menulis jalannya sendiri. Kisah tentang keberanian, tentang martabat, tentang kemandirian yang menginspirasi dunia. Burkina Faso, negeri para manusia jujur, kini berdiri tegak, membuktikan kepada dunia bahwa janji kedaulatan sejati tidak akan pernah mati. Sa kabaong kamayapan mo